Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari pasar digital dan pasar tradisional. Yang pertama, pasar digital adalah usaha untuk mempromosikan sebuah merek atau produk dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Sedangkan pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung. Dan biasanya ada proses tawar-menawar bangunan, biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai. Dan intinya perbedaan dari pasar digital dan pasar tradisional. Pasar digital itu bisa pesan apa saja tanpa harus ketemu dengan perantara media digital, dan di pasar digital kita tidak dapat melakukan proses tawar-menawar. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perbedaan pasar digital dan pasar tradisional berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama, faktor biaya pencarian. Dalam faktor ini, pasar digital lebih hemat dan energi daripada pasar tradisional dikarenakan dalam faktor ini di pasar digital kita tidak perlu berkeliling pasar dan pergi dengan menggunakan alat transportasi untuk berbelanja. Cukup dengan bermodalkan gadget kita sudah bisa berbelanja di rumah ataupun sambil rebahan, dan barang yang dibeli akan dikirimkan ke rumah. Sedangkan kalau di pasar tradisional itu kita harus mengeluarkan biaya untuk transportasi, boros energi untuk mencari barang yang kita inginkan, seperti itu. Yang kedua, biaya transaksi. Dalam ukuran biaya pasar digital relatif lebih murah ketimbang pasar tradisional, dikarenakan kita dapat beli langsung dari pusat penyedia barangnya langsung, seperti toko-toko ofisial yang ada di Tokopedia. Tetapi apabila sudah digabung dengan ongkos kirim, harganya tidak akan beda jauh dengan kita beli langsung di pasar tradisional. Yang ketiga, penundaan kepuasan. Pada faktor ini, apabila kita berbelanja di pasar digital, itu kita harus menunggu beberapa hari dulu sebelum barang dapat sampai ke rumah. Berbeda dengan pasar tradisional yang dimana kita sendiri yang menjemput barang itu, dan kita pada saat membeli itu kita bisa tahu langsung kondisi asli dari barang tersebut. Biaya menu. Dalam biaya menu, perubahan harga pada pasar digital tidaklah terlalu berasa karena biasanya karena harga yang ditawarkan relatif tidak jauh berbeda. Paling harga berubah apabila ada diskon pada beberapa toko tertentu. Sedangkan di pasar tradisional, biaya menu yang ditawarkan bisa seketika berubah, tergantung dari total pengeluaran dan keuntungan yang ingin diraup si penjual. Penentuan harga dinamis. Dalam penentuan harga, biasanya dalam pasar digital harga yang dipatok tidak beda jauh dengan harga asli produk tersebut, dengan beberapa alasan seperti persaingan dan harga yang ada di pasar digital tidak dapat ditawar berbeda dengan pasar tradisional. Biasanya penjual akan mematok harga lebih mahal, sehingga apabila ada pelanggan yang menawar, si penjual dapat mendapatkan harga yang sesuai dengan yang diinginkan, dan pembeli merasa senang karena mendapatkan potongan harga atau diskon. Intinya strategi pemasaran dalam hal tersebut. Selanjutnya, diskriminasi harga. Terjadi diskriminasi harga dalam pasar digital dan pasar tradisional karena dalam pasar digital harga yang ditawarkan tidak jauh berbeda dari harga asli produk tersebut, sedangkan di pasar tradisional harga yang ditawarkan tergantung dari si pemilik toko,
atau yang gerai ingin mengambil untuk berapa, dan pasar tradisional kita cukup sulit untuk membandingkan harga dari produk tersebut. Selanjutnya, segmentasi pasar. Dalam hal segmentasi pasar, pasar digital pasti lebih unggul daripada pasar tradisional. Karena apapun kalangannya, mau siapapun itu, semua produk dapat dicari dengan mudah di pasar digital, yang membuat kita tidak perlu lagi pusing memikirkan lokasi tempat strategis dan strategi pemasaran agar dapat dilirik oleh segmen pasar kita. Selanjutnya, biaya penggantian. Dalam faktor ini, kemungkinan untuk penggantian apabila barang terjadi kerusakan atau tidak sesuai masih dapat terjadi apabila kita menggunakan aplikasi yang menggunakan pihak ketiga dalam transaksi. Sehingga kita bisa komplain dan dapat klaim untuk pengembalian atau penggantian barang tersebut. Sedangkan di pasar tradisional itu agak sulit, tapi berkemungkinan bisa, tergantung dari pemilik gerai atau kios tersebut, apabila kita tidak teliti dalam memilih barang. Selanjutnya, pengaruh jaringan. Dalam faktor ini, pasar tradisional lebih unggul dikarenakan pasar digital tidak dapat diakses apabila tidak ada jaringan internet yang terpasang atau tersambung pada gadget kita. Terus, yang terakhir, disintermediasi. Disintermediasi dapat terjadi di pasar digital karena mencari tempat produk dibuat tanpa menggunakan distributor lagi, sedangkan di pasar tradisional itu tidak terjadi karena pasar tradisional kebanyakan hanya bertemu dengan distributor saja dan sulit menemukan tempat produk aslinya. Sekian dari penjelasan saya tentang perbedaan pasar digital dan pasar tradisional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.